إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار أيها الأخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat hidayah taufik kepada kita. Walhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju bait min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah, masajidullah. Walhamdulillah, telah kita tunaikan salat maghrib, kita telah menunaikan salat sunnah, berzikir. Walhamdulillah, kita masih dalam rangkaian ibadah majlis ilm, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa adkarana wa saira a'malina shalihat innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Salasatul Usul, sedikit kami mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah berkenaan tentang syahrul Ramadan, yang mana tinggal hitungan hari, ya, 3 hari 4 hari ya lagi kemungkinan ya kita sudah memasuki syahrul karim, syahrul Quran, ya, syahrul mubarak, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan-keutamaannya, yang mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya dan menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu syaitan-syaitan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihatil abwabul jannah wa ghuliqatil abwabun nar wa sufidatis sayatin." Jika telah datang Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya dalam hadis ini dorongan motivasi bagi ahlul iman, yang mana mereka sangat menanti-nanti kedatangan bulan tersebut, karena ini adalah bulan yang mana orang-orang yang beriman mereka berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba untuk meraih rahmat Allah, meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan hendaknya kita ketahui keagungannya, kita hendaknya mengetahui keutamaannya. Maka seorang ketika mengetahui keutamaan sesuatu, mengetahui keagungan sesuatu, maka orang itu akan mengagungkan, akan menggunakan waktu kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan di waktu yang agung, di waktu yang memiliki keutamaan itu pahalanya lebih dibandingkan ya selain di waktu-waktu yang utama ini. Pengaruh ya amalan itu juga ya pahala
amalan itu berpengaruh pada waktunya juga. Maka waktu yang utama diamalkan suatu amalan, maka lebih besar keutamaannya. Begitu juga tempat mempengaruhi pahala amalan seseorang. Seorang beramal di tempat yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah, maka itu juga mempengaruhi pahalanya. Seorang beramal di tanah suci, di haram, maka lebih besar pahalanya di luar haram. Begitu juga di waktu yang memiliki keutamaan, maka pahala amalan seseorang itu lebih besar dibandingkan di luar waktu tersebut. Maka syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung sepanjang tahun. Sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan, ya, bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan Al-Qur'an, kitab yang paling agung, diturunkan kepada nabi yang paling agung, dibawa oleh malaikat Jibril yang mana adalah malaikat yang paling agung. Di kapan? Di bulan yang paling agung. Itulah syahrul Ramadan. Allah turunkan di dalamnya kitab Allah Subhanahu wa taala, penutup seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Kitabul Quran, Kitabul Quranil Karim. Maka inilah ya bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya, mubarak, ya, yang diberkahi, yang banyak kebaikan di dalamnya, yang banyak keutamaan, yang banyak ya kelebihan-kelebihannya. Maka di bulan Ramadan sudah kita maklumi, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan seseorang di dalamnya. Seorang beramal di dalam malam itu lebih baik daripada 83 tahun lebih sekian bulan. Ya, 1000 bulan, 83 tahun lebih sekian bulan. Maka ini menunjukkan ya waktu yang sangat agung. Ya, waktu yang sangat ya mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam yang terbaik sepanjang masa, yaitu Lailatul Qadar. Maka hendaknya betul-betul kita cari malam tersebut untuk meraih keutamaan-keutamaan. Orang beramal ya sedikit tapi menepati waktu yang sangat mulia ini, Allah lipat gandakan lebih baik daripada beramal 83 tahun. Bagaimana kalau seorang hamba itu mendapatkan ya 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, setiap kali dia berjumpa Ramadan menemui Lailatul Qadar, maka luar biasa keutamaannya, maka luar biasa pahala yang akan diraih oleh seorang hamba itu. Nah, maka inilah orang-orang yang beriman, mereka bergembira dengan hal-hal seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, bifadlillah, dengan karunia Allah, yaitu Al-Quran, ya, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, yaitu iman, ta'ah, ibadah, amal saleh, fabidzalika falyafrahu, dengan hal itu hendaknya mereka bergembira. Itulah ahlul iman. Kegembiraan mereka ketika bisa melakukan ketaatan ibadah, melakukan ya amal-amal kebaikan. Walhamdulillah, ketika seorang itu berjumpa dengan Ramadan, maka mereka bergembira ahlul iman. Ya, karena mengetahui keutamaannya, mengetahui di dalamnya penuh dengan ya keberkahan, penuh dengan pahala, penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan orang itu ditemukan, seorang yang beriman ditemukan bulan Ramadan, orang itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, hendaknya seorang itu bersyukur kepada Allah ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, langsung memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Ya, maka tidak mengapa seorang seandainya dia langsung masuk bulan Ramadan, dia sujud syukur atas nikmat ini bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan, taufik, hidayah kepada kita untuk bisa memanfaatkan, mengisi bulan Ramadan itu dengan ibadah, amal soleh, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang soleh zaman dahulu, para salafus soleh kita,
mereka itu sangat menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Disebutkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ya di bulan Ramadan. Ya Allah, temukanlah kami di bulan Ramadan. Maka inilah yang semestinya kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan keimanan, dengan aman, dengan keislaman, dengan ketaatan. Inilah yang semestinya. Allahumma balighna Ramadan bil amni wal iman wassalamati wal islam. Maka selalu kita berdoa-doa yang semacam ini ya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan bulan Ramadan ya dengan aman, kemudian dengan keimanan, kemudian dengan keislaman, kemudian dengan keselamatan ya. Badan kita sehat ya, keluarga kita sehat, semuanya bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan di dalamnya ada a'malul kibar, amalan-amalan yang besar. Ya, bulan ini penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan keutamaan. Maka jangan sampai kita meluputkan amalan-amalan yang besar. Ya, harus kita jaga amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah shiyam. Maka ini sudah dimaklumi oleh setiap mukmin. Ya, yang paling agungnya di bulan Ramadan itu adalah amalan shiyam. Maka inilah Allah wajibkan. Sebagaimana datang dalam hadis ya atau dalam ayat Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan atas kalian puasa sebagaimana kami wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di sini disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya ibadah puasa ini sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Allah wajibkan atas seluruh umat. Tidak hanya umat Islam saja. Tidak hanya umat Nabi Muhammad, bahkan Allah wajibkan umat-umat sebelumnya. Ya, umat-umat ya sebelum ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka menunjukkan ibadah ini sangat dicintai oleh Allah. Allah perintahkan pada setiap umat untuk berpuasa. Nah, wallahu taala alam, walaupun mungkin ada perbedaan kaifiyah, akan tetapi asal siam ini adalah kewajiban atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, maka inilah ya shiyam min a'dhamil a'mal fi syahr Ramadan. Ya, maka termasuk dari rukun Islam. Ya, pokok dari pokok ajaran Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 pilar. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul baitillah. Nah, maka disebutkan di sini adalah di antaranya adalah saum Ramadan, saumu Ramadan. Maka inilah suatu ajaran yang sangat agung di dalam ajaran Islam. Maka ya hendaknya seorang betul-betul menjaga puasa, ya betul-betul jadikan puasa itu ya puasa yang betul-betul mendapatkan nilai yang sempurna di sisi Allah. Maka puasa ini disebutkan oleh ahlul ilm bertingkat-tingkat orang yang berpuasa itu. Ya, mereka bertingkat-tingkat. Ya, kualitas nilai puasa berbeda-beda. Kenapa? Ya, karena ya orang tersebut ya ada yang berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum. Hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak menahan lisannya dari berbuat muharram, tidak menahan pandangannya, tidak menahan ya pendengarannya dari mendengarkan yang haram dan seterusnya. Oleh karena itu hanya makan ya, menahan makan dan minum saja. Maka Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih wal jahl, falaisa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa sarabahu." Maka barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, dusta, ya, wal amal, mengamalkan ucapannya yang palsu tersebut, kemudian wal jahl, yakni kemaksiatan, maka Allah tidak butuh ya dengan puasanya yang dia meninggalkan ya makan dan minumnya. Maka jangan sampai kita
ya merusak nilai-nilai puasa kita. Maka tentunya inilah tugas kita, ya, kewajiban kita menjaga puasa kita. Maka jika engkau berpuasa, dikatakan oleh ya Jabir bin Abdillah, idza sumta fasum, ya, sam'aka wa basaruka wa lisanika anil kadhib, ya, atau kama qala rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Maka jika engkau berpuasa, maka berpuasalah lisan kamu, pendengaran kamu, penglihatan kamu, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang muharram. Maka itulah siyamul khawas. Maka di situ disebutkan di antara tingkatan orang yang berpuasa, siyamnya orang-orang yang khusus, yang mereka adalah betul-betul berpuasa, ya, menahan makan, minum, lisannya, pendengarannya, ya, menahan pandangannya, menahan syahwatnya, terus ditahan semuanya, ya, demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah siyamnya, ya, ahlul khawas, orang-orang yang khusus, ya. Dan ini adalah, ya, orang-orang yang khusus, orang-orang yang jarang, ya. Makanya, ya, jangan berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum, ya. Hendaknya kita betul-betul menahan seluruh perkara-perkara yang bisa mencacati puasa kita tahan, ya, dari lisan, pendengaran, penglihatan, semua usaha kita untuk menahan dari perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa kita. Nah, maka inilah, ya, seorang, ya, hendaknya betul-betul menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kriteria puasa yang baik? Ya, tentunya apa? Ya, orang yang mendasari puasanya dengan imanan wahtisaban. Ya, menahan makan dan minum, menahan seluruh perkara-perkara yang, ya, terlarang, menahan, ya, segala yang bisa mencacati puasa kita. Nah, maka itulah puasa yang, ya, bernilai sempurna, yang didasari dengan iman dan wahtisaban, sebagaimana dalam sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, ya, apa maknanya? Orang itu berpuasa dengan imanan, yakni meyakini bahwasannya Allah itu mensyariatkan syariat puasa ini. Kita yakin ini adalah perintah Allah. Kita yakini bahwasanya ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Kita harus iman, meyakini seperti itu. Ya, jadi kita puasa tidak hanya sekedar, ya, mengikuti kebanyakan orang atau karena musimnya puasa seorang puasa. Enggak. Yang mendasari puasa kita, ya, kenapa? Yang mendasari puasa kita apa? Yaitu, ya, taqarruban ilallah. Kita ini mendekatkan diri kepada Allah, ketundukan seorang hamba kepada Allah. Ya, karena ini Allah yang memerintahkan. Rabbuna, khaliquna, ma'buduna. Yang kita ibadah, yang menciptakan kita, inilah yang memerintahkan puasa ini. Sehingga kita menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa ini. Ya, kita melaksanakan puasa ini dengan iman. Yaitu apa? Kita yakini bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban. Wahtisaban. Seorang mendasari puasanya dengan ihtisaban. Ihtisaban yaitu seorang mengharap pahala di sisi Allah. Mengharapkan balasan darul akhirah. Itulah keikhlasan seorang. Ya, dia berpuasa, ya, karena semata-mata untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah menjanjikan ahlul iman, ahlus siyam, orang-orang yang berpuasa diberikan, ya, dijanjikan oleh Allah dengan sesuatu balasan-balasan yang agung. Sangat banyak di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Nabi atau di dalam suatu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang berpuasa satu hari, ya, dengan keimanan, keikhlasan, ya, maka Allah akan jauhkan wajah seorang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan ini sehari. Bagaimana kalau orang itu berpuasa dengan iman dan wahtisaban dalam waktu 30 hari. Ya, subhanallah. Maka inilah harapan kita, ya.
kita laksanakan puasa demi apa? Agar Allah menjauhkan kita dari neraka sejauh-jauhnya. Nah, maka ini mengingat keutamaannya ini. Dan Nabi SAW bersabda, "Fi jannati thamaniyatu abwab." Di surga itu ada 8 pintu. Salah satunya ada namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Nabi bersabda tidak ada yang masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka inilah harapan seorang. Ihtisab. Ya. Ini yang menjadikan, yang memotivasi seorang mukmin, yang mendorong seorang yang beriman itu apa? Perkara-perkara seperti ini. Ya. Jadi inilah ya seorang hendaknya betul-betul harapan yang kuat ya seorang itu melakukan siyam, yaitu ajr indallah. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya mari kita betul-betul ya mendasari siyam kita imanan wahtisaban. Maka insyaallah taala Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menjauhkan ya dari api neraka, ya akan menjauhkan ya dari siksaannya, dan Allah akan masukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang khusus, menunjukkan orang itu adalah orang yang dimuliakan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilewatkan pintu yang khusus yaitu pintu Rayyan. Nas'alullahu jalla wa ala ayarzuqana al-jannah al-firdaus al-a'la innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Baik, barakallahu fikum. Maka ini ya amalan yang pertama as-syiyam. Amalan yang kedua yang jangan sampai kita luputkan atau hendaknya kita jaga. Ya, kalau enggak luput kita lakukan tapi harus betul-betul dijaga, yaitu al-qiyam. Ya, al-qiyam yaitu salat malam. Ya, atau salat tarawih. Atau salat tarawih ya. Adapun penamaan salat tarawih ini ya penamaan fuqaha, bukan penamaan dari Nabi. Tidak ada dalam hadis Nabi namanya salat tarawih, tidak ada. Adanya qiyamul lail. Ya, man qama Ramadan. Ya, qiyam. Jadi yaitu apa? Ya, qiyam, ya, salat malam. Yaitu ya afdhalus salati salatul lail. Ya, maka seperti ini disebutkan. Ya, adapun penamaan salat tarawih ya dari fuqaha para ulama menyebutkan kenapa dinamakan tarawih? Ya, ini seorang melakukannya dengan apa? Dengan rohah. Rohah itu apa? Dia apa? Ya, ada istirahatnya, di jeda istirahat. Nah, jadi jangan dibuat seorang kecapean. Ya, sholat tarawih itu dibuat seorang apa? Ya, kalau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat istirahat. Ya. Kemudian apa lanjut lagi 2 rakaat istirahat. Maka inilah tarawih. Nah, maka inilah keutamaan ya ibadah ini ya bulan Ramadan, yaitu ya sangat banyak. Walaupun sholat lail, sholat malam itu disyariatkan untuk setiap malam terus, akan tetapi di bulan Ramadan itu lebih ditekankan ya keutamaannya. Maka ya Nabi SAW ya bersabda, man shalla ma'al imam hatta yansarif ya kutiba lahu sholatan ya lailah nah kamilatan atau kama qala Nabi SAW. Maka barang siapa yang sholat ya malam, ya sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, menunjukkan apa? Sholat dari awal bersama imam sampai akhir witir bersama imam, maka dituliskan baginya sholat semalam penuh. Inilah keutamaannya. Siapa yang mampu sholat semalam penuh 8 jam? Nah, mungkin dari kita nggak ada yang mampu, tapi Allah memberikan pahala, orang itu bisa mendapatkan pahala sholat semalam penuh dengan apa? Dengan mengikuti sholat ya dari awal sampai akhir. Ya. Kadang di tengah masyarakat ada kebiasaan yang kurang baik. Ketika tinggal witir malah dia keluar atau enggak mengikuti witir, maka enggak mendapatkan keutamaan sholatul lail, ya sholat semalam penuh. Nah, maka ini ya menunjukkan bahwasanya ini adalah ajr yang sangat agung. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam dan
berikanlah makan, wa at'imut ta'am. Kemudian wasilul arham, sambunglah silaturahim. Kemudian wasallu wan nasu niyam, dan salatlah di mana kebanyakan manusia niyam, yakni tidur. Nah, yaitu salat malam. Inilah ya. Karena kebanyakan orang ya salat malam ya itu kebanyakan tidur mereka, yakni karena paling afdolnya itu di akhir. Ya, salat malam paling afdolnya di sepertiga malam terakhir. Boleh dilakukan di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir, tapi yang paling afdolnya itulah di akhir malam. Di akhir malam. Ya, maka Nabi menjanjikan ya, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga penuh dengan ketenangan, ketentraman. Ya. Bagi siapa? Orang-orang yang ya di antaranya orang yang melakukan salat al-lail. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatil ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib itu adalah salat malam. Maka salat malam ya itu hendaknya betul-betul kita jaga ya. Walaupun ya seorang tidak mampu di akhir, di awal. Maka seandainya orang salat itu sebelum tidur boleh. Salat malam termasuk ya salat malam. Ya dia niatkan ditutup dengan witirnya. Nah, kalau lebih baiknya lagi, lebih afdalnya dia bangun di akhir malam. Ya waktu sahur ya atau menjelang ya salat subuh dia salat dulu ya, maka ini ada keutamaan. Disebutkan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang keutamaan ya qiyamul lail ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqul sallu bil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Salatlah kalian di malam hari. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Kebiasaan orang-orang saleh. Ya, da'bus salihin qablakum. Wa manhatul itsm, dan mencegah dari perbuatan dosa. Jadi akan bisa mencegah seorang dari ya berbuat kemaksiatan dengan dia memperbanyak salat malam. Wa takfirus sayyi'at. Nabi mengatakan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Kemudian matradatun lidai fil jasad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Salat malam itu pengusir penyakit yang ada dalam tubuh. Subhanallah. Ini kemanfaatannya juga. Selain perkara ukhrawiyah, di akhirat kita mendapatkan kemanfaatan atau ya balasan yang agung, maka di dunia pun kita juga mendapatkan kemanfaatan. Ya, kita harus yakin semua ketaatan ibadah ini ada manfaatnya di dunia atau di akhirat. Nah, kita harus yakin. Ya, kadang kita dijelaskan oleh Nabi, kadang dijelaskan secara terang jelas. Tapi kita harus yakin semua ibadah ketaatan itu kemaslahatan, kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, maka inilah ya. Sehingga seorang ketika melakukan ketaatan, yakinlah kebaikan itu akan kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat. Ya, semua ketaatan. Ya, semua ketaatan. Begitu sebaliknya, al-ma'asi, maksiat itu semuanya itu madorot. Kerusakan di dunia maupun di akhirat. Nasallallahu salamah minal adzunub. Maka inilah akan mempengaruhi ya kehidupan seorang baik di dunia maupun di akhirat. Maka inilah mari kita betul-betul ya menjaga ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan. Maka salat malam ini min afdhalil a'mal as-salihat, ya terkhusus di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan maka ya di bulan Ramadan ya dilakukan salat ya malam ini ya bersama dengan imam, salat jamaah. Nah, maka ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kekeliruan sebagian orang mengatakan itu gak ada sunnahnya, kejahilan. Ya, mereka mengatakan karena ada sebagian kelompok firqah, ya gak ada salat tarawih, ya gak ada sunnahnya dari Nabi. Maka kalau mereka mau melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ya sehari 2 hari, ya atau semalam 2 malam atau 3 malam. Ketika itu ya para sahabat mengikuti di belakangnya. Ya,
Maka ketika itu Nabi SAW khawatir kalau nanti Allah mewajibkan rahmatan Nabi, rahmatnya Nabi kepada umatnya, khawatir nanti kalau diwajibkan mereka akan berat, sehingga Nabi ketika itu meninggalkan ya sholat di ya masjid tersebut. Nah, setelah meninggalnya Nabi sudah tidak ada kekhawatiran lagi karena sudah tidak ada turun ya pensyariatan, maka dihidupkan oleh ya para sahabat yang lainnya. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu ya memilih salah seorang sahabat qurra yang ahli baca Quran untuk mengimami ya untuk lakukan sholat tarawih ya berjamaah. Maka inilah sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidun. Nah, maka ini ya perkara yang sudah ma'ruf bagi kita. Nah, artinya ini adalah perkara yang sunnah, perkara yang ya disyariatkan dalam syariat Islam. Maka kejahilan sebagian orang mengatakan itu katanya nggak ada sunnahnya. Nah, barakallahu fikum. Maka ini ya amalan ya salat al-lail. Mari kita betul-betul menjaga salat malam ini ya terkhusus di bulan Ramadan ya kita jaga. Jangan sampai kita bolong atau absen ya, kadang kita ya kesibukan-kesibukan duniawi sampai kita tinggalkan perkara-perkara yang agung ini. Ya mumpung di bulan Ramadan. Apalagi di akhir Ramadan sudah mulai banyak lesu ya kaum muslimin ya, semakin maju apa softnya, bukan maju ya masjidnya ditingkatkan lagi dalam arti apa ya seharusnya lebih ya dimeriahkan lagi. Sebenarnya puncaknya Ramadan itu 10 terakhir. Puncaknya Ramadan itu 10 terakhir. Kalau dulu pada zaman salaf semakin ya padat di 10 terakhir. Artinya semakin mereka hidupkan, dan itu sunnahnya Nabi. Oleh karena itu Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Apa maknanya menghidupkan malamnya? Nabi ya kebanyakan ya tidak tidur atau hampir tidak tidur. Terus ngapain? Ya beribadah, ya beribadah. Ya, maka ya gunakan di malam-malam terakhir ya seorang itu ya untuk bergadang dalam arti apa? Beribadah. Yang mampu sholat, yang mampu membaca Quran, baca Quran, yang mampu berzikir terus. Pokoknya di malam-malam tersebut perbanyak ya dia melakukan ibadah. Oleh karena itu sampai Nabi itu membangunkan keluarganya. Bangunkan keluarganya di malam 10 terakhir. Alasannya apa? Agar mendapatkan keberkahan di malam tersebut. Jangan-jangan itulah malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini paling mendekatinya di 10 terakhir Ramadan. Dan yang paling mendekati adalah malam-malam ganjil. Ya. Al-Witr ya, malam-malam ganjilnya. Maka ini ya di 10 terakhir Ramadan seorang hendaknya lebih giat, lebih semangat. Maka disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asr sadda mi'zarahu. Nabi ketika sudah masuk 10 terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya. Dijelaskan sebagian ahli apa? Semakin semangat. Ya, semakin semangat. Oleh karena itu Nabi bagaimana? Ketika 10 terakhir hampir setiap Ramadan Nabi itu apa? Iktikaf, masuk di masjid nggak keluar selama 10 hari 10 malam. Nah, maka inilah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian salaf ketika Ramadan mereka masuk masjid, ya. Kenapa? Sering ke dalam masjid karena ya untuk menjaga puasanya, Kita ketahui bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi itu masjid. Ya, maka Nabi SAW bersabda, ahabbul biqa ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Makanya seorang mukmin itu harus hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Ya, harus terkait dengan masjid. Dan itulah Allah memberikan keutamaan khusus. Sampai-sampai orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, Allah memberikan balasan yang sangat agung, ya, yaitu dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari, ya di hari kiamat, tidak ada ya naungan kecuali naungan Allah. Ya. Allah menaungi
7 golongan, 7 ya macam orang. Ya, maka diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, mu'allak, tergantung, terkait dengan masjid. Ya, maka inilah hendaknya masjid itu ya dijadikan ya tempat ya kesenangan, ya ketenangan bagi kita. Ya, maka seorang mukmin mereka terikat hatinya dengan masjid. Selalu mengingat ini waktu sholat, ini waktu ya kita untuk majelis ilmu dan seterusnya dengan masjid. Maka inilah keutamaan ya bagi orang yang hatinya terikat dengan masjid. Allah akan berikan naungan ya pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, maka ini ya amalan yang kedua yaitu qiyamul lail. Ya, kita ingat ya keutamaannya man qama ramadhana lailatul qadr ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Maka barang siapa yang salat malam ya, salat malam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, kemudian amalan yang jangan sampai kita luputkan atau hendaknya kita jaga amalan di bulan Ramadan, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, maka ini ya syahrul Ramadan, syahrul Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajari ditemui oleh Jibril ya diajari Al-Quran setiap Ramadan ya, maka ketika itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setiap Ramadan Jibril datang ya mendatanginya. Nah, subhanallah, maka inilah ya syahrul Quran. Sampai-sampai disebutkan riwayat dari Imam Malik ahlul hadis ya, menyampaikan hadis, memberikan hadis ya, menerangkan hadis. Ketika bulan Ramadan beliau tutup semuanya, ganti apa? Fokus Al-Quran. Nah, artinya apa? Ya memperbanyak ya tilawatul Quran. Maka kaitannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu yang pertama apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak. Pokoknya sebanyak mungkin. Kalau kita lihat keadaan para salaf, nggak ada seberapa kita. Mau kita sebutkan tentang kisahnya para sebagian salaf. Kalau kita lihat Utsman bin Affan setiap malam itu ya selesai khatmatul Quran 30 juz. Bayangkan. Berarti sebulan 30 juz. Sebulan ya 30 kali khatam. Ya. Jadi setiap malam itu satu Al-Quran 30 juz selesai. Utsman bin Affan. Disebutkan riwayat wallahu alam Imam Syafi'i di setiap hari di bulan Ramadan, setiap hari berarti sehari semalam beliau khatam 2 kali. Berarti selama Ramadan Imam Syafi'i menyelesaikan 60 kali khatam. Bayangkan, inilah para imam-imam seperti itu. Ya, disebutkan mereka 3 hari ada yang khatam, mereka ada yang ya, maka mari kita ya kalau mampu ya minimal 1 kali khatam 30 juz sebulan. Masya Allah, kalau kita atur yang sudah bisa membaca lancar, insya Allah bisa. Setiap sholat, selesai sholat misalnya dia baca 2 lembar, 1 hari sudah. Setiap sholat 5 kali 2 lembar ya, 2 lembar kali ya 5, 10 lembar. Setiap juz 10 lembar. Kalau kita rutin, Masya Allah, setiap kali selesai sholat atau sebelum sholat, ya seorang masing-masing bisa mengatur waktunya. Maka inilah di bulan Ramadan itu berusaha untuk terus memperbanyak qiraatul Quran. Ya, maka inilah keadaan para salaf dan inilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di bulan Ramadan, yaitu yang memperbanyak qiraatul Quran. Yang kedua berkaitan tentang Al-Quran di bulan Ramadan itu tadabbur Quran. Tadabbur Quran. Karena Al-Quran ini maksudnya diturunkan bukan hanya qiraah saja, ya, tapi maksudnya diturunkan Al-Quran untuk ditadaburi. Yaqulullahu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik. Ini adalah Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi. Untuk apa? Ya, kitab yang diberkahi ini untuk apa? Liyadabbaru ayati, agar ditadaburi ayatnya. Maka inilah maksudnya.
Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar untuk bacaan, bukan untuk sekedar ya dipajang apalagi, ya, tapi maksudnya adalah untuk ditadaburi. Nah, maka kita berusaha mentadaburi, baca dengan seksama. Kalau kita belum mampu membaca tafsir para ulama, baca terjemah, insya Allah itu juga akan membantu kita memahami apa maksud dari ayat tersebut. Nah, kalau bagusnya lagi kalau ada pelajaran tafsir diikuti, maka ini bagus ya. Maka bulan Ramadan itu momen yang sangat tepat untuk membuka tafsir Quran. Ya, dibaca di situ satu ayat demi ayat, ya dipahami, ditadaburi. Makanya tadabbur satu ayat, yang seorang memahami satu ayat itu jauh lebih berpengaruh daripada dia membaca mungkin hanya berlembar-lembar tapi tidak tertadaburi. Ya, semuanya kebaikan. Orang baca itu, dia paham atau tidak paham, dia dapat pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah, ya, falau hasanah wa hasanah bi asri amsalha, la aqulu alif lam mim, walakin aqulu alif harf lam harf mim harf." Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, kitab Allah, ya, maka baginya satu kebaikan dan dilipatkan 10 kali kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif harf lam harf mim harf. Orang membaca alif lam mim 30 kebaikan. Bagaimana kalau dia membaca satu baris, 2 baris, 3 baris, satu muka, satu juz, subhanallah, kebaikan yang sangat banyak orang membaca. Tapi kalau dia membaca dengan mentadaburi, tentunya ini adalah lebih afdal, lebih utama. Maka sebagian salaf mengatakan, saya mentadaburi satu ayat lebih saya senangi daripada saya membaca berlembar-lembar tanpa tadabur. Kenapa? Pengaruhnya terhadap jiwa seorang itu lebih kuat ketika mentadaburi. Ya, kalau kita membaca koran misalnya, ya, cuma baca cepet gitu aja, nggak ada dia. Kira-kira apa yang menempel pada benak pikiran kita? Tidak ada. Tapi kalau kita membaca, oh ini itu, nah, nanti wah, di mana-mana kita nyampaikan berita itu sama teman-teman kita. Oh, tadi ada berita ini, berita ini, berita ini. Misalnya itu. Kenapa dia memahami apa yang ya tuangkan di dalam bacaan itu. Maka kalau kita membaca Al-Quran dan kita memahami, mentadaburi ayat tersebut, sehingga kita bisa merenungi. Ketika melihat tentang ayat akhirat surga, kita mengingat surga Allah. Ketika melewati ayat tentang sifat-sifat Allah, kita agungkan Allah, mengetahui tentang sifat Allah yang sangat mulia ini, Masya Allah, seorang akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Maka inilah tadabbur, ya. Maka tadabbur ini ya butuh ya waktu, butuh apa? Ya bimbingan, ya dibimbing. Ya makanya ada pelajaran-pelajaran tafsir diikuti di situ supaya kita bisa mentadaburi ayat Al-Qur'an. Nah, maka ini ya kaitannya membaca Al-Qur'an, ya, kaitannya Al-Qur'an di bulan Ramadan, perbanyak membaca, begitu juga kita berusaha untuk mentadaburi ayat demi ayat. Nah, ayat demi ayat, satu ayat subhanallah, maka inilah yang insyaallah taala akan memberikan manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Maka ini. Kemudian ya, yang terakhir ya iktsar minad doa, perbanyak berdoa. Ya, perbanyak berdoa di bulan Ramadan. Maka inilah waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab ya itu ya ketika di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salatu da'wat la turad. Tiga doa orang yang tidak tertolak doanya. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka jangan kita lewatkan. Perbanyak sebanyak mungkin kita berdoa ya untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dunia akhirat kita, untuk negeri kita, pemimpin-pemimpin kita, doakan. Maka inilah kesempatan ya seorang bertemu dengan Ramadan, ya perbanyak berdoa, perbanyak ya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang berdoa itu adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang itu banyak berdoa, maka semakin dekat dengan Allah. Karena dia apa? Yakin Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha pengasih, sehingga meminta kepada sang ya penguasa ini yang memiliki segalanya. Nah, tapi barakallahu fikum, maka ini ya diantaranya amalan-amalan yang tentunya harus kita jaga, dan masih banyak amalan-amalan ya seperti sedekah dan seterusnya, ya seperti ya memberikan makan
orang-orang miskin, memberikan makan orang-orang yang berpuasa, maka semuanya amalan-amalan ini insyaallah taala berlipat ganda ketika diamalkan di bulan Ramadan. Nas'alullah al-hidayah wa taufiq wa Allahumma balighna Ramadan bil amni wal iman wa salamati wal islam innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.